Halo Sobat Anime, waktunya Magic Emperor lagi nih, weekend. Bang Jack juga mau ngasih tahu nih, komik-komik Cina udah mulai banyak razianya coy. Waduh, kacau. Nggak kayak Korea aja, waduh. Pening. Ya udah yuk kita gaskan dulu lah, Magic Emperornya udah dibuat, nanggung. Langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Huang Fu Fengli ia harus bertarung melawan nenek-nenek sakti milik menara Huan Yu. Di sini Huang Fu Fengli ia pun harus terkena serangan mematikan dari para nenek-nenek sakti itu hingga membuat dirinya harus membeku. Namun sebagai master terkuat milik gerbang kaisar, tentu saja tidaklah mudah bagi dirinya untuk mati. Bahkan di sini Huang Fu Fengli ia dapat melepaskan aura yang sangat luar biasa kuat yang membuat para nenek-nenek itu memutuskan untuk dapat menyerang Huang Fu Fengli di kesempatan terakhir mereka dengan serangan mematikan. Yang paling mematikan yang dapat mereka lakukan yaitu dengan teknik yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun, yaitu teknik meledakkan diri. Ya, teknik meledakkan diri dari 3 orang master tingkat radian itu sungguh sangat luar biasa mengerikan, memberikan efek kejut yang sangat luar biasa, memberikan dampak ledakan yang sangat dahsyat. Bahkan setelah ledakan maut itu, di sini asap ledakan masih tersisa di sisa-sisa pertarungan itu, dan itu memberikan pula lubang ledakan efek dahsyat dari ledakan 3 nenek-nenek sakti milik menara Huan Yu. Dan melihat ledakan dahsyat itu dan juga efek ledakan yang sangat mengerikan, membuat Patriark Hutan Harpi Liu Feng ia sungguh sangat shock. Di mana tetua agung? Apakah mungkin dia sudah Tidak lama setelahnya di sini Huang Fu Fengli ia pun kembali muncul dengan luka dalam di tubuhnya, efek dari ledakan dahsyat itu. Tetua agung, Anda sungguh sangat luar biasa. Anda dapat keluar hidup-hidup dari ledakan itu. Hanya Andalah seorang yang dapat melakukannya, ujar Liu Feng yang begitu senang dapat melihat Huang Fu Fengli kembali muncul. Sedangkan untuk Huang Fu Fengli sendiri, ia pun berujar, kenapa mereka melakukannya? Ya, di sini Huang Fu Fengli ia pun bingung bagaimana bisa 3 nenek tua itu meledakkan dirinya. Namun untuk Liu Feng ia pun tidak peduli. Siapa yang peduli? Mereka tidak bisa mengalahkan Anda, jadi ya mereka memutuskan untuk menyeret Anda bersama mereka dengan kematiannya. Tapi ya mereka pasti tidak pernah menyangka kalau Anda dapat kembali dengan selamat. Bahkan Anda saat ini masih dapat hidup, tetua. Ujar Liu Feng. Selain itu, di sini Liu Feng ia juga mengolok-ngolok para tetua milik menara Huan Yu dengan berujar, mereka mati sia-sia, dasar orang tua kampret. Tidak, mereka adalah seorang kultivator yang ada di ranah radian dan seorang master tingkat radian. Mereka akan selalu menghargai nyawa mereka di atas segalanya, dan mereka tidak pernah mau merelakan nyawa mereka kecuali itu adalah satu-satunya cara terakhir yang mereka miliki. Seharusnya mereka dapat menggunakan formasi yang ada di menara Huan Yu untuk dapat mengulur waktu dan melarikan diri. Mendengar apa yang dikatakan oleh Huang Fu Fengli membuat Liu Feng ia pun sedikit bingung. Bodoh? Apakah mereka bodoh? Ya, hal itu pun dibenarkan oleh Huang Fu Fengli. Ya, pemikiran mereka sungguh sangat sederhana. Selain itu, di sini sembari pergi, Huang Fu Fengli ia pun memuji menara Huan Yu dengan berujar, ya, menara Huan Yu, mereka memiliki wilayah kekuasaan yang dikuasai oleh para wanita dan dapat bertahan selama ini. Itu memiliki arti kalau mereka kuat, dan itu bukanlah omong kosong, ujar Huang Fu Fengli sembari pergi meninggalkan tempat ini. Namun melihat Huang Fu Fengli yang akan pergi membuat Liu Feng ia berujar, tetua agung, bukankah kita akan pergi menyerang? Namun jawaban dari Huang Fu Fengli membuat mereka shock, di mana Huang Fu Fengli ia berujar, ya tentu saja kita akan menyerang, dasar dungu. Tapi itu adalah urusan kalian, dan aku
Aku harus menyembuhkan luka-luka aku dulu. Dan kalian jangan ceroboh. Karena kau tahu, para wanita-wanita mendarah Huan Yu mereka tidak bisa dipandang remeh, ujar Huang Fu Fengli yang pergi dari area perang. Hei, melihat Huang Fu Fengli yang akan pergi, melihat kekuatan terkuat yang ada bersama mereka harus pergi, membuat Liu Feng bingung tentang apa yang harus mereka lakukan sekarang. Ya, Yan Bagong, lantas bagaimana sebaiknya kita mengatasi formasi pelindungan milik mereka? Entahlah, jangan tanya aku, sambut Yan Bagong, patriark istana Raja Obat. Namun karena mereka tidak memiliki trik untuk dapat menembus area pertahanan milik menara Huan Yu, membuat mereka hanya dapat menyerang susunan formasi area pelindung milik menara Huan Yu dari depan. Sedangkan di sisi lain di waktu yang sama, di dalam istana menara Huan Yu saat ini Chu Biju, ya, dia saat ini hanya dapat berbaring saja di atas kasur. Hingga beberapa saat kemudian Chu Biju, si nenek seksi, akhirnya ia pun sadar dari pingsannya. Dan itu membuat tetua pirang ini dia berujar, "Bibi, nenek sudah bangun." Ya, di sini salah seorang tetua senior, ia pun datang dan berujar, "Ya, keadaannya sudah mulai stabil, tapi..." "Hei, tapi apa?" tanya tetua pirang. "Ya, keadaannya memang telah stabil, tapi mustahil bagi diriku untuk dapat mengeluarkan racun yang ada di tubuhnya." Ujar nenek tua ini. Di mana nenek tua ini ia juga berujar, hanya istana Raja Obat lah yang memiliki penawarnya. Hei, apa? Ya, mendengar hal itu membuat mereka shock. Lantas bagaimana? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ujar tetua pirang ini. Tetua pirang ia juga berujar, saat ini istana Raja Obat ada di depan gerbang. Lantas apakah kita harus keluar dan menculik salah satu dari mereka dan memaksa mengambil penawar yang mereka miliki? Tanya tetua pirang ini. Namun di sini tetua lainnya ia berujar, "Piuni, jangan gegabah. Istana Raja Obat mereka memonopoli obat penawar hingga detik ini. Apakah kau lupa bagaimana Zhao Fan menguraikan penawar yang ada di event pertemuan 100 pil dan menyembuhkan nenek, bibi Tao dan juga saudara-saudari yang lainnya? Bahkan saat ini ahli alkimia terbaik milik mereka saja, Yan Song, saat ini berada di bawah kendali keluarga Lu. Dan seharusnya dengan adanya ia sebagai sekutu kita, maka tidak ada racun yang perlu kita khawatirkan." Ya, di sini nenek tua ini ia pun paham apa maksud dari tetua hijau itu. Ya, kita hanya harus menghubungi mereka saja dan nenek pasti akan baik-baik saja. Nah, tetapi ya, mendengar kalau mereka akan kembali menghubungi Zhao Fan, membuat tetua pirang ini tidak terima. Tapi kan si kampret Zhao Fan itu dia telah mencuri harta berharga milik keluarga kita. Lantas bagaimana kita bisa percaya dengan dirinya lagi? Namun di sini nenek Chu Biju ia berujar akan sangat bagus kalau dia mengembalikan akar bodi itu. Tapi jika ia tidak mengembalikannya ini, ya, di sini nenek Chu ia pun hanya dapat terdiam jika memang Zhao Fan tidak mau mengembalikan harta karun milik mereka. Namun karena memang tidak lagi memiliki pilihan lain, di sini nenek Chu ia berujar, yang harus kita lakukan saat ini hanyalah melupakannya. Dan jika memang menara Huan Yu ingin bertahan, kita mau tidak mau ya harus berkompromi dengan dirinya. Karena memang saat ini kita membutuhkan sekutu seperti dirinya untuk saat ini. Karena kalian tahu apa gunanya mendapatkan harta itu kembali jika seluruh kota, seluruh menara Huan Yu dipenuhi dengan mayat-mayat saudari kita, ujar nenek Chu yang membuat mereka semua terdiam. Dan karena nenek Chu mau kalau mereka kembali bersatu dengan klan Luo, membuat tetua pirang ini ia berujar, "Jadi nenek, kau ingin kita bergabung kembali dengan keluarga Luo?" "Ya, Zhao Fan. Dia telah berjanji kepada diriku kalau saat kita sedang berada dalam masalah, kita bisa bergantung kepada dirinya." Di sini nenek Chu ia juga berujar, sekarang saat ini ia telah menjadi salah satu orang yang paling berkuasa dan dia telah berjanji akan membantu kita.
Maka dari itu, kita dapat menganggap kalau semua ini hanyalah sebuah investasi yang harus dia bayar. Dan kau, Penny, kau itu sungguh sangat jujur, namun ya kau berpikir terlalu jauh. Dan hatimu ya memang sangat baik. Tapi, kau tidak cocok untuk menjadi seorang penguasa. Karena sebagai salah satu orang yang paling bertanggung jawab di Menara Huan Yu, orang itu dia harus dapat fleksibel dalam hal melihat situasi. Karena mempertahankan sebuah reputasi yang tidak berguna hanya akan membuat kita hancur. Ujar Nenek Chu yang membuat gadis pirang ini hanya dapat terdiam. Namun tak lama setelahnya, mereka pun mendengar suara benturan yang sangat keras. Dan itu membuat Nenek Chu ia berujar, suara keras itu apa yang baru saja terjadi? Namun tak lama setelahnya, di sini Dandan ia pun datang dan berujar, semuanya, sesuatu yang besar telah terjadi. Nenek, para pengawas, mereka melaporkan kalau 3 tetua mereka, ya. Di sini saking paniknya Dandan, ia pun sampai harus terjatuh dan itu membuat Nenek Chu ia bertanya, apa? Ada apa? Bagaimana keadaan mereka? Nenek, mereka bertiga demi mencoba mengalahkan Huang Hu Fengli, para tetua mereka meledakkan diri. Apa? Ya, mendengar apa yang dikatakan oleh Dandan tentu saja menjadi sebuah pukulan telak bagi Nenek Chu yang mendengarnya, dan itu sampai membuat dirinya harus muntah darah. Di mana Nenek Chu ia juga merasa kalau ini semua adalah salahnya. Ini adalah kesalahanku hingga membuat mereka harus mati. Jika saja aku mendengarkan peringatan dari klan Luo untuk melarikan diri, mereka semua pasti masih tetap hidup. Ujar Nenek Chu yang shock mendengar korban mulai berjatuhan di pihaknya. Ya, melihat Nenek Chu yang seperti itu membuat mereka semua terdiam. Melihat Nenek Chu yang mulai menyalahkan dirinya sendiri tentang atas apa yang telah terjadi. Di mana Nenek Chu ia juga berujar, mereka mengorbankan nyawa mereka hanya untuk Menara Huan Yu dan itu semua kesalahanku. Lantas sekarang bagaimana dengan Huang Fu Fengli? Apa yang terjadi dengan dirinya di luar sana? Di sini Dandan ia berujar kalau saat ini Huang Fu Fengli ia terluka parah dan telah pergi meninggalkan pertempuran. Dan Dandan ia juga berujar kalau saat ini Yan Bagong dan yang lainnya sedang mencoba menyerang area pelindung kita. Dan saat ini saudara-saudari yang lain mereka juga sedang berusaha memukul mundur mereka dan saat ini mereka masih dapat bertahan. Ya, di sini Nenek Chu ia pun paham akan situasinya dan ia juga bertanya, lantas bagaimana dengan para tetua milik gerbang kaisar? Apakah mereka akan menyerang? Tidak. Mereka tidak terlihat sama sekali, Nek, sambut dari Dandan. Apa? Apa artinya gerbang kaisar tidak terlibat langsung dalam penyerangan ini? Baiklah. Kalau begitu, para pengawas, ikutlah dengan diriku untuk bertahan. Dan untuk saat ini, kita jangan menyerang dulu. Kita hanya akan bertahan dan menyerang jika kita diserang balik. Kita harus berjaga sampai sekutu kita datang. Baik, sambut para dayang-dayangnya. Sedangkan di sisi luar, area pertahanan milik Menara Huan Yu terus digempur, terus-terusan dihajar selama kurang lebih 3 bulan lamanya dan belum juga dapat mereka tembus. Dan itu membuat Yan Bagong ia berujar, kita telah bertarung menghancurkannya selama 3 bulan. Kita hanya dapat menghancurkan 26 penghalang mereka. Kapan ini akan berakhir? Astaga. Seharusnya aku membawa semua para tetuaku. Ujar Yan Bagong yang kesal melihat area pelindung milik Menara Huan Yu yang begitu kokoh. Sedangkan untuk Li Feng, ia pun kesal dan mempertanyakan apa yang sedang dilakukan oleh gerbang kaisar. Hei, apa yang dilakukan oleh gerbang kaisar dan para penjaga naga? Mereka yang memutuskan untuk menyerang Menara Huan Yu, namun kenapa mereka malah duduk diam di belakang? Saat ini kita sedang mempertaruhkan nyawa di medan perang. Lagi pula, apa yang perlu ditakutkan dari Menara Huan Yu? Jika kita semua ini bekerja sama, sudah jelas, ini semua pasti akan selesai sekarang. Ujar dari Liu Feng yang kesal. Namun di sini, Patriark Lembah Yaoming, ia pun berujar, tenanglah. Tuan Leng Wuchan, ia mengatakan bahwa kita sedang memancing bantuan milik Menara Huan Yu.
Karena saat ini memojokkan menara Huanyu, maka merekalah yang akan menyerang bala bantuan itu nanti. Dan aku dengar pasukan dari Pavilion Qianlong dan juga Mansion Jiahnou, mereka telah dipukul mundur. Namun hal ini tetap saja tidak dapat diterima oleh Liu Feng. Cih, gerbang kaisar. Seharusnya mereka dapat mengatasi musuh hanya dengan sedikit usaha. Lantas apa gunanya jadinya memiliki gerbang kaisar di belakang kita? Cih. Hei, mendengar Liu Feng yang telah kemakan emosi membuat Patriark Yu. Ia berujar, Tuan Lin, jangan berkata demikian. Kau benar kalau Mansion Jianhou dan juga Pavilion Qianlong bukanlah lawan yang sulit. Tapi bagaimana dengan Zhao Fan kalau ia datang? Hei, ya mendengar apa yang dikatakan oleh Patriark Yu yang menyinggung nama Zhao Fan sempat membuat kedua orang tua ini langsung terdiam. Dan mereka berdua bahkan tidak dapat berkata apa-apa lagi setelah mendengar nama Zhao Fan yang mereka tahu kalau Zhao Fan bukanlah lawan yang dapat mereka sentuh. Maka dari itu, baiklah, ayo kita teruskan saja, ujar Liu Feng yang sudah kena mental hanya mendengar nama Zhao Fan. Sedangkan untuk Patriark Yu, ia berujar, tidak perlu khawatir. Kota ini sebentar lagi akan kami kuasai. Dan ketiga tetuaku mereka akan tiba dalam 2 hari lagi. Namun mendengar kalau para tetua milik lembah Yaoming akan datang membuat kedua patriark lain yang mengejeknya. Dengan para kultivator ranah radian yang akan membuka jalan kita dalam membuka formasi ini, formasi pelindung ini pasti tidak akan berguna. Ya, aku benar. Dan karena rumahmu dan juga telah hancur tetua Yu, makanya kau sudah tidak lagi membutuhkan para master ranah radian untuk menjaga rumahmu kan? Sedangkan orang-orang kami, mereka terlalu mager lah untuk pergi meninggalkan rumah. Ujar Patriark Istana Raja Obat yang membuat tetua Yu ini kesal. Cih, dasar kampret. Lihat saja, Zhao Fan, dia pasti akan datang ke istana kalian dan menghancurkannya juga. Ujar tetua Yu di dalam hati. Sedangkan di camp milik gerbang kaisar, di sini Patriark Huangfu Tianyuan ia pun datang menemui Tuan Leng Wuqian. Tuan Leng, apakah ada informasi terbaru tentang menara Huanyu? Mereka telah diserang selama 3 bulan ini, namun hanya para kroco-kroco saja yang telah bermunculan. Dan ini sungguh membosankan. Kapan ikan besarnya akan datang? Tuan Leng Wuqian, menurutmu apa yang direncanakan oleh Zhao Fan sekarang? Tanya Patriark Huangfu Tianyuan kepada Tuan Leng Wuqian karena memang dirinya sudah gatal ingin segera bertarung. Sedangkan untuk Tuan Leng Wuqian, ia pun terdiam sebelum ia berujar, ya Master, sepertinya saat ini rencana kita tidak berjalan dengan lancar. Hei, mendengar itu membuat Patriark bertanya, Tuan Leng, apa maksudmu? Ya, Tuan, rencana utama milik kita adalah untuk memancing bala bantuan menara Huanyu untuk datang menggunakan serangan palsu ini agar Zhao Fan segera muncul. Karena dengan tubuh berlian 9 naga milik Anda, kita pasti dapat membuat Zhao Fan terkejut dan kita dapat menghabisinya dalam satu serangan. Namun yang sebenarnya terjadi saat ini, kitalah yang telah dijebak oleh Zhao Fan. Apa? Hei, mendengar hal itu membuat Patriark Huangfu Tianyuan ia terkejut. Apa? Bagaimana? Apa maksudmu? Ya, dengan menjadi pisau pinjaman. Hei, mendengar hal itu membuat Patriark ini sedikit bingung tentang apa maksud dari Tuan Leng Wuqian. Dan di sini Tuan Leng Wuqian ia pun melanjutkan bicaranya. Sepertinya kita telah salah total dalam memprediksi tujuan Zhao Fan. Karena kita semua tahu pandangan Zhao Fan itu sangatlah jauh dan juga luas. Awalnya kita berpikir kalau dirinya akan datang untuk dapat melindungi sekutu-sekutu miliknya, untuk dapat mengamankan kekuatan dan juga dukungan yang ia miliki. Namun dengan menara Huanyu yang telah diserang selama berbulan-bulan, namun tidak ada tanda-tanda kalau klan Luo akan datang, itu memiliki sebuah arti kalau Zhao Fan telah meninggalkan menara Huanyu. Dan bahkan sepertinya dia memang sengaja
ingin agar kita menghancurkan menara Huan Yu untuk dirinya. Hei, mendengar hal itu membuat Patriark Huang Fu Tianyuan shock. Apa? Dia ingin kita menghancurkan menara Huan Yu untuknya. Kenapa? Memangnya apa yang akan dia dapatkan dari hal itu? Banyak tuan. Karena kita tahu seorang pria tanpa akar akan mudah untuk berbelok. Bahkan jika menara Huan Yu bertahan dan akhirnya dapat menang, menara Huan Yu mereka dengan jati diri yang mereka miliki, mereka tetap akan menganggap keluarga Luo adalah sebuah aliansi. Tapi jika menara Huan Yu hancur, maka Zhao Fan ia akan datang menerima mereka, para wanita-wanita itu dengan tangan terbuka, yang akan membuat mereka mendukung Zhao Fan secara sukarela. Dan rencana ini adalah rencana yang sangat licik, pemikiran yang sangat gila. Bahkan aku saja hanya dapat memprediksi hal ini saat kita telah sampai di situasi yang seperti ini. Zhao Fan, kau sungguh dalang yang sangat kejam. Dan menurut perhitunganku, dia tidak hanya ingin kita menghancurkan menara Huan Yu, tapi semua sekutu-sekutu miliknya. Maka dari itu, hal ini akan membuat dirinya seolah-olah menerima semua sekutu-sekutu miliknya dengan tangan terbuka, seolah-olah menjadi seorang pahlawan. Dan itu akan membuat mereka, para bangsawan lainnya, merasa bersyukur telah menjalin aliansi dengan Zhao Fan. Dan itu akan membuat mereka menerima Zhao Fan dengan hati. Dan kau Zhao Fan, kau sungguh sangat amat licik. Zhao Fan, dia adalah orang yang paling berbahaya di dunia ini, ujar dari Tuan Leng Wuqian, yang membuat Patriark Huang Fu Tianyuan tidak percaya dengan hal ini. Karena ia tahu Pao Fa Lin Qialong, mereka adalah bangsawan pertama yang telah menjalin aliansi dengan Zhao Fan. Dan dia juga memiliki sebuah hubungan dengan Chu Qincheng. Lantas, apakah dia benar-benar setega itu membuang mereka semua? Ya, itulah Zhao Fan tuan. Dia sungguh sangat kejam, sambut Tuan Leng Wuqian. Seorang pria berambisi hanya dapat melihat sesuatu dari sebuah sudut pandang dan tidak akan pernah membiarkan kedekatan masalah pribadinya menyeretnya dalam situasi yang tidak menguntungkan. Namun di sini Patriark Huang Fu Tianyuan, ia pun masih bingung tentang apa maksud dari Tuan Leng Wuqian ini. Lantas Bagaimana Zhao Fan bisa tahu kalau kita akan menyerang menara Huan Yu dan juga bangsawan agung lainnya? Dan itu membuat Tuan Leng yang mendengarnya ia pun tertawa. Tuan, apakah kau ingat saat kita berencana untuk membagi kekuatan kita menjadi 3, menghabisi mereka bersama-sama di waktu yang sama? Tapi siapa yang memberikan sebuah ide untuk menyerang satu keluarga bangsawan saja dan memancingnya untuk keluar? Mendengar hal itu, di sini Patriark Huang Fu Tianyuan, ia pun sadar kalau sepertinya Zhao Fan, dia mendapatkan informasi penyerangan ini dari Fang Qiubai yang merupakan kaki tangan kaisar. Padahal tidak. Dan selesai alur cerita dari Magic Emperor hari ini, dan sampai jumpa minggu depan untuk Magic Emperor. Dan sampai jumpa, thank you. Lagi dak-dik-dukser nih coy, masalah kopi kanan. Masalahnya pohon Ziyu Evolution bikin with a big tree itu udah kena copyright kemarin sore-sore tuh, jam 3 sore kena. Terus jadi masih satu lisensi nih antara pohon Ziyu dan juga Magic Emperor nih, masih berada di satu wadah yang sama. Kayak kakao packnya Korea lah, tapi ini punya Cina, namanya ikan manhwa gitulah namanya kan. Jadi Bang Jack masih deg-degan nih, ini gimana nih, apakah bisa bertahan nggak nih channel? Agak ngeri-ngeri sedap jadinya bahas Magic Emperor. Padahal udah 2 tahun lancar aja nih. Kacau. Maaf nih, jadi curhat dikit. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye. Thank you.